Mari kita akan tutup mata, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini kita masuk dunia roh, ya saudara. Kita akan tetap sehati, sepikir, sejiwa. Kita tahu bahwa hancurkan iblis itu tidak dengan kuasa apapun, hanya oleh kuasa Allah. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, iblis boleh menggertak sekeras apapun iblis berkata, tapi kuasa Allah lebih dahsyat, roh Allah lebih dahsyat. Maka itu penyakit bukan dari Allah, tetapi iblis. Segala tantangan hidup kita itu juga iblis yang mencobai kita. Maka itu seringkali semua apa yang kita punya disabotase oleh iblis. Tapi kami yakin kuasa Allah akan bekerja di tengah-tengah kami. Dan dia akan membersihkan segala kuasa-kuasa yang bukan datang dari Allah. Maka itu pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Perlengkapi kami supaya firman-Mu sebagai pedoman, rema dalam hidup kami, supaya kami bisa berkemenangan bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita atau kita merasa sesuatu yang tidak pas? Ada sukacita? Beri kemuliaan Tuhan sekali lagi, saudara. Lebih keras lagi, saudara. Puji nama Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa kuasa Allah itu lebih dahsyat dari suara legion tadi. Ya, suara gembung-glugur orang sampai wah mungkin dia ketakutan seperti petir. Tapi begitu Allah bicara dengan tenang, legion kalah, saudara. Ya, dia lari ke babi-babi itu. Nah, inilah satu tanda bahwa hidup kita ini dipenuhi dengan banyak hal, ya. Kita ini tidak sadar bahwa kita hidup dalam perjuangan itu seperti orang yang tadi. Yang kita ini bicara sendiri, kita ini dibelenggu, pelepasan, balik lagi. Seperti itu, saudara. Jadi, kita pelepasan ya. Oh, kita sukacita, tapi kita kebelenggu lagi. Makanya tadi kan orang-orang di sekitarnya sudah buat katanya boje, kata orang cuma diikat sama apa tadi, rantai bisa lepas, diikat sama apa lagi, belenggu apapun dia bisa punah gitu, digigiti sama giginya. Padahal secara logika gigi mana satu, saudara, gigiti besi, nggak mungkin loh. Tapi itu ada kuasa yang lain ikut. Makanya saudara, kita harus berhati-hati. Amin. Kita harus menerima kenyataan hidup ini apa adanya. Jangan sembarang bicara, jangan omong serampangan, ya. Jangan bicara dengan asal-asalan. Kenapa? Karena semua daerah itu ada asal usulnya. Betul enggak? Betul enggak? Ada asal usulnya. Jadi kalau kita bicara asal-asalan, itu membuat kita menjadi apa? Menjadi turun kehidupan iman kita. Kenapa? Karena iblis sabotase. Setiap perkataan tidak membangun, siapa yang megang? Halo? Siapa yang megang? Iblis. Tapi semua perkataannya mengarah kepada Allah. Siapa yang pegang? Tuhan Yesus. Dan Tuhan tidak mungkin ada gitu. Tapi dia kirim malaikatnya. Ya saudara. Jadi Allah Bapa, Tuhan Yesus, para malaikat, Roh Kudus, dan suara hati kita. Apakah ini ada peringkat-peringkat? Itu kronologinya, saudara. Jadi kita sadar bahwa kalau kita mau menghancurkan kuasa kegelapan atau kuasa yang mengganggu hidup kita, baik itu keuanganmu, baik itu keluargamu, baik rumah tanggamu, baik itu sabotase dari hidupmu, uang tuh kayak lewat seret, itu juga sabotase, saudara. Kenapa sampai kayak gitu? Ada sesuatu. Nah makanya kita minta hancurkan itu roh, supaya kita bisa apa? Kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Tuhan mau masa depan kita cemerlang. Tuhan tidak ingin masa depan kita tuh berhenti sampai di sini startnya. Nantimu, ya apa nih, ya apa nih. Tidak ada. Amin. Tuhan itu punya rencana, walaupun sudah begini. Ini kesaksian saya. Hari ini, jadi hari 2 malam saya tidak bangun di tempat tidur, tidak bangun dari jalan tuh nggak bisa. Terus bingung, Tuhan ini apa saya tak masuk ini apa Tuhan. Ternyata Tuhan izinkan itu terjadi karena apa? Peperangan. Kenapa? Karena tanggal 6 itu kita
Jadi saya ketemu dengan banyak hal. Jadi anak-anak sudah kesel, sudah capek itu, sudah ngerasa di sini boyok, ini rasanya kayak patah-patah. Saya berharap siapa yang bisa ngerti saya, gak ada. Ngomong ya wis, ngomong tok, gak ada. Tuhan izinkan saya sendirian, tak ada orang. Tidak ada orang yang mengerti. Setiap tetesan air mata kita Tuhan mendengar. Amin. Jadi saya nangis, Tuhan, biar Engkau yang tahu. Sampai cucu saya itu loh, tidak berani dekat sama saya kan. Saya ngeluh, semua kaget saya. Cucu saya semakin. Akhirnya saya bilang Tuhan tak serang saya nyanyi. Saya dengan kondisi tidur itu saya buka semua pujian semua. Tuhan sudah sediakan jauh-jauh hari. Tapi saya tidak tahu apa artinya. Begitu setiap pujian nyanyi, saya terbawa roh saya. Begitu pujian nyanyi, terbawa roh saya. Luar biasa. Jadi ketika kita siut kita saja, ini ada tangan hitam segini. Tuhan, jangan segitu. Iblis. Saya tidak kaget kalau kita mau KKR, mau ada sesuatu besar dan Tuhan bekerja, iblis pasti ada mengganggu. Dan seret besar ini dalam hati saya sakit kayak gini, kenapa kok ada serat-serat? Udah, dia bisa pujiin aku, sembah, ambil menangis tuh, sakit merasa tapi saya nangis, tapi nangis bahagia. Saya milik Tuhan. Kalau tuh saya harus tidur, saya juga berserah. Tuhan mau apa saya berserah. Jadi saya menangis. Setiap tetesan air mata Tuhan masih tampung dalam kehidupannya. Buktinya saya ada di sini. Dan setiap kali saya memanggil Tuhan, setiap kali saya bangun, wah gitu. Jadi saya tidak bisa ngambil, tidak bisa di bawah. Makan juga sama satu kali. Dan untungnya malamnya tuh saya punya lontong. Kalau sakit tuh saya tidak suka makan apa-apa, cuma lontong terus. Saya makan 1 hari, 2 hari, 3 hari, persis 3 hari. Tuhan sudah sediakan. Walaupun anak saya memberikan, mantu saya memberikan, saya tidak suka, karena saya sudah muak sendiri, sudah gak mual gitu. Ketemu roh-roh gitu terus bantengnya saudara, saya tahu. Namanya roh yang tinggi besar, roh yang tinggi besar itu belantung ya, banyak sekali. Dan itu terjalan saudara. Saya bersyukur Tuhan Kau baik, saya bisa bertahan. Belum nanti waktu kita masuk malam jam 2, straight. Hanya Tuhan, sembahlah Tuhan alam, pujilah Tuhan alam. Jadi proses yang kita punya itu Tuhan punya rencana atas hidup kita. Kita tahu hancurkan iblis oleh kuasa Allah ini, ada rencana Tuhan. Kita lihat ayatnya dulu ya saudara. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mengapa? Di sini ada manusia dan di belakangnya ada kepak sayap. Karena kita mau bersama dengan Allah. Karena kita mau Tuhan yang pakai kita, bukan kita yang ngatur Tuhan. Ketika saya sakit, saya tidak minta Tuhan sembuh. Saya tidak bilang itu. Ya apa ini hari Senin sebenarnya. Saya tidak bilang itu. Cuma saya bilang Tuhan, kenapa saya selalu semuanya? Mungkin saya kecapean karena saya sudah umur. Ada telepon masuk. Oh, kenapa kok siang? Ya, saya bilang terus terang, memang saya agak kondisi sakit. Oh, kamu tuh kecapean apa? Ya tak terima saya. Itu kan nasihat. Tapi semuanya itu adalah peperangan. Makanya saudara, mengapa orang buta sejak lahir itu diizinkan Tuhan? Bukan karena kutuk, bukan
sesuatu yang indah di pemandangan Allah. Jadi kita ini bersyukur kalau kita punya tantangan hidup. Di sini tidak ada yang namanya tidak ada tantangan, semua ada tantangan hidup. Dan rencana Tuhan itu lebih indah. Suasana surga akan turun di atasnya. Semakin kita sadar bahwa hidup kita menjadi miliknya, kita akan menyadari bahwa hidup yang sesungguhnya itu adalah milik Tuhan. Dan rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Saudara, sebelum saya teruskan, saya mohon saudara akan mendengar atau melihat filmnya dulu, karena saya sangat tergesa-gesa, karena nanti juga ada tim untuk masuk di dalam dunia roh. Jadi saya ada 2 sesi, saudara. Kita lihat film dulu ya, supaya kita cepat, kita perhatikan filmnya dulu. And they sailed on over to Gadara, which is across the lake from Galilee. Jesus, Son of the Most High God, what do you want with me? I beg you, don't punish me. What is your name? Legion. Lord, we beg you, do not send us into the abyss. Let us enter into the herd of swine. Hey! Come back! Stop! Stop! And the demons went out of the man and into the pigs. Go away from here! You magician! Leave us! Go away from this place! Leave us! Go away from here! I'll follow you wherever you go. Let me come with you. Go back home and tell what God has done for you. Jadi saudara, kita sudah melihat filmnya bahwa sesungguhnya hidup kita ini seperti itu, saudara. Ketika kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita, kita lagi kabut itu menghadang kita. Kita menjadi pikiran cepat, tahu cepat ya, pendek. Ada orang yang pendek sampai sadisnya dia membunuh orang. Saya tahu kan berita-beritanya mengerikan. Kenapa? Karena cepat. Otak daya pikirnya sudah tidak sampai ke iblis masuk terus. Karena ada sesuatu yang menutupinya sehingga dia lupa segala-galanya. Jadi hal-hal seperti ini yang tidak baik. Kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan, sudah ingat Roma 8 ayat 28. Kita sekarang Allah izinkan turut kerja dalam hidup kita. Amin. Karena sejak 2,5 tahun ini sangat banyak masalah. Kalau saudara tidak mau memperhatikan dengan baik-baik, maka segala sesuatunya tidak akan mendatangkan kebaikan. Itu kerugian. Kenapa? Karena iblis yang tangkap kita. Makanya kita harus sadar. Itu orang yang sudah kerasukan dengan banyak iblis. Kenapa? Karena satu masuk. Hanya banyak. Jadi dalam hal ini kita juga tidak tahu kisahnya ya saudara. Entah dia langsung datang banyak gitu saya tanya, atau satu-satu. Kita kan tidak perlu masuk ke sana. Yang jelas ketika kita menjadi milik Tuhan, kita jangan lepas kendali. Serahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Amin.
Seperti bukan saya yang baik, saya ini saksi saudara. Dan 3 hari saya tidur terus. Baru bangun ini. Bukan memulihkan kekuatan, tapi perang. Tuhan izinkan saya memuji-muji Tuhan. Tuhan izinkan saya masuk ke dalam dunia puji penyembahan. Sehingga saya merasakan Tuhan itu baik. Sebelum sakit ada kesaksian di pesawat. Nanti setelah tanggal 6 akan melihat kesaksian itu. Jadi hal-hal yang di luar kemampuan kita justru Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jadi kita tidak perlu menyalahkan si A, si B, si C. Gak perlu, saudara. Kita tidak ada hak untuk menghakimi siapapun. Kalau toh ini terjadi, ya sudah. Kita bawa dan doa. Dan jangan ada kebencian. Ingat, saudara. Tuhan ingin kita tulus untuk masuk dalam kasih Allah. Tuhan ingin kita menyerahkan tubuh jiwa kita untuk masuk di dalam pekerjaan Allah yang berbeda. Manusia kemampuan saudara, kepandaian, tapi kemahakabudi dari surga beda. Tadi aku menata masa depan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada. Mungkin saya saudara sangat sering dan tidak menepati waktu. Sering saya tidak bisa sesuai dengan apa yang saudara mau. Tapi Tuhan itu melihat hatimu, saudara. Kalau kamu mencintai Tuhan, pasti dengan ikhlas kamu menerima. Tuhan itu melihat kesungguhan dan ketulusan hatimu dan kerelaan. Dia tidak ingin kita itu membangkang. Dia ingin berserah. Tapi jangan pernah mengambil keputusan untuk jauh dari Tuhan. Saya mohon saudara. Karena kita tidak tahu umur kita. Kita tidak tahu kapan dan apa siapa saling memperhatikan. Jangan memikirkan hal-hal yang membuat kita stres dan depresi. Karena Tuhan itu di atas segala persoalan. Tuhan itu di atas segala penyakitmu. Walaupun mungkin dokter bilang, oh kamu ini kena sindrom, kena apa, biarkan terjadi. Tapi aku milik Tuhan. Aku pasti Tuhan jagai aku. Gitu, saudara. Kalau kita sering pingsan, saudara, tak apa. Kita itu milik Tuhan. Puji Tuhan, aku masih diberi hidup. Gitu, saudara. Jangan saudara merasa menyesal dengan keadaan saudara. Amin. Ingatlah, janji Tuhan itu tertera di dalam roh hati kita. Bukan di dalam mulut kita. Mulut ini bisa berbahasa basi. Lidah ini bisa ke kiri ke kanan. Janjinya itu tidak bisa tepat. Tapi firman yang diberikan kepada kita dan didengar dan dimasukkan dalam hati itu sudah tertera dan masuk terukir dalam tulang sum-sum kita. Saudara semuanya orang yang lemah. Makanya ada nyanyian yang lemah dikuatkan, yang kaya diperkaya. Kenapa? Karena saling mengisi, saling membantu. Mari saudara, mulai hari ini buka hatimu untuk menerima urapannya. Urapan Tuhan itu turun di saat kita mengalami belum mulai tidak berguna dan tidak berdaya. Mungkin kita tidak punya uang, saudara. Jujur, hidup itu adalah berjuang. Mungkin kalau kita lakukan ini, orang akan mentertawakannya. Tapi di dalam hati saya hanya milik Tuhan.
Asal saya tidak melanggar perintahnya, saya kayak permainan manusia yang bermain sakit. Tapi karena kita punya perasaan, saudara, kita lakukan. Tapi dengan perasaan itu, kan yang dilukai. Mengampuni itu tidak mudah. Tapi sungguh-sungguh bila kita mau, kita akan menjadi pemenang. Amin. Jangan lelah, saudara. Hidup ini harus berjuang. Uang bisa dicari, saudara. Kebahagiaan tidak bisa dicari. Hidup yang sesungguhnya adalah kita mau menyerahkan semuanya pada Tuhan. Apapun yang terjadi. Pokoknya kita menentukan itu bukan berarti kita minta ramai. Kita mengiyakan. Malaikat di surga itu suka bertepuk tangan, suka memuji-muji Tuhan. Kita juga harus ciptaannya yang sempurna, yang serupa dengan Allah. Masakan kita tidak bisa memuji Tuhan? Ayo mulai sekarang ucapkan syukur, saudara. Ketika saya bangun, saya biasanya dengan saya, jadi saya sendiri, saya kasihan dia, saya lihat pukul 2, saya tertatih-tatih, dia ngompol, mama saya capek, jadi saya bilang, Tuhan, saya mau menahi cucu saya, kasihan dia kedinginan. Tuhan kebaik, malaikat itu membopong saya, dan saya benahi pokoknya sampai semuanya tidak kedinginan, semua ditata rapi. Yang membopong saya cium dia, maaf no ya, tidak bisa tidur sama kamu. Tapi rohnya tersenyum. Dia tahu saya sakit. Kemudian siangnya, ini kan kesaksian saya. Justru saya yang besar Austin itu biasanya nggak pernah datang ke tempat saya. Saya yang datang, tapi saya sakit. Saya tidak datang, saya diem tidur aja. Tapi saya berdoa. Tidur saya memang tidak mau ngomong. Diem aja, tapi dia datang ke saya. Dia senyum-senyum, dia deketi saya. Dia pegang-pegang saya. Tuhan baik. Tuhan akan kasih seorang buat saya senang dan bahagia. Saya peluk dia dan saya bilang, jangan cium ama ya. Ama sakit, takut nanti ketularan. Tak apa-apa. Aku tak di sini ya, menemani ama tidur ya. Dia menemani saya. Itu sorenya, malamnya saya sendiri. Tapi pukul 3 saya benahi, naik lagi ke tempat tidur. Perang lagi, saudara. Jadi di atas ini, saudara, sudah bukan lagi langit. Tapi penguasa roh macam-macam ada di atas. Jadi saudara, kalau kita naik pesawat, berdoa ya. Karena itu udara. Kita tahu bahwa Roma pasal 8 ayat 28 itu mengingatkan kita bahwa hidup kita harus berjuang, kita imani, biar kepak sayap itu menyertai perjalanan kita. Amin. Suasana surga akan turun di tengah-tengah kita. Ketika saya sudah selesai mandi, saya bilang sama Tuhan, bisa enggak saya melakukan semua ini tanpa mbaknya, darah Tuhan Yesus. Hanya saya pakai minyak perawan, saya pakai, bisa enggak? Sampai saya datang di sini dengan sukacita saya terima. Jadi ingat bahwa kalau kita menyerahkan hidup kita padanya, kebaikan itu akan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Amin. Dia akan menjaga kita dan semuanya itu adalah panggilan. Ketika kita Tuhan memanggil saudara, dia akan doain, apakah kamu mencintai aku? Kalau kamu mencintai aku, bukan hatimu. Jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan berontak. Bukan, aku masuk, izinkan aku yang berkarya, bukan hambanya, bukan orang lain. Masuk, izinkan aku masuk.
masuk, tapi kita menutup hati kita. Kenapa? Loh, aku terus Senin Selasa Rabu kemarin cuma Sabtu Minggu datang ke gereja, Bu. Loh, itu kewajiban. Loh, kamu tuh hubunganmu dengan Tuhan itu ya apa? Kan gitu. Dan kita mau doa atau tidak bisa. Tanya sama Tuhan, Tuhan, aku menyembah Engkau. Walaupun ada kita mungkin cecak jantung, kata suami saya waktu masih hidup. Kita main keyboard, saya nyanyi, tak tersembunyi, udah selesai nyanyi ini. Cecak loh, ibu kabin dengar suaramu. Kenapa? Pas, sengak loh, saudara. Tapi hati saya tidak bisa marah. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan saya hati yang lemah lembut melayani suami dengan kasih sayang walaupun apa-apa, kita cuma layani dengan tulus sampai akhirnya dia buka hati dengan Tuhan. Itu udah jalannya. Coba lihat saya buka itu mana saya, saudara, orang Tuhan menggerakkan hatinya. Mengapa suami saya sampai mencintai Tuhan dan melayani sampai mau ikut main keyboard, les keyboard apa? Kenapa? Karena Tuhan melihat hidup saya. Amin. Oh, ternyata kok kayak gini ya pelayanannya. Oh, penuh kasih. Hanya dia melayani. Dan saya tanpa bilang, ayo layani. Oh, tambah bentak-bentak saya. Layani sendiri. Ngetar anak sekolah minggu 40 sudah. Sambil saya kasih datang, ada makanan, kesukaan dia. Jadi saya buat apa? Kita tahu kesukaan suami itu apa, ya, minumnya apa. Kita menyenangkan hati orang yang kita cintai. Itu berarti menyenangkan hati itu Tuhan. Jadi jangan balas-membalas, saudara. Kalau balas-membalas itu tadi ditapuk pipi kiri, tapuk pipi kanan, gak mari-mari akhirnya iblis yang ada menghadang kita. Jangan ke sana. Amin. Mari kita minta kepak sayap itu ada bersama kita. Selama kita tidak melanggar, kepak sayap itu menyala. Tapi melanggar, redup. Tahu redup? Terang, redup, terang, redup. Tidak diisi dari firman Tuhan, dari kuasa Tuhan, kita tidak mau berdoa, lama-lama padam. Makanya adanya bulu yang terkulai tidak akan sumbu yang redup tidak akan dipadamkan. Janji Tuhan itu betul-betul itu begitu. Ya dan amin. Kita bahagia memiliki Tuhan. Amin. Maka itu jangan kita saling menyalahkan ya. Kita itu anak Tuhan. Kita itu pilihan Tuhan. Kita harus jujur aja. Kita lemah. Ketika saya diolok, ketika kita dihina, dicaci, dipermalukan, saya ingat Tuhan. Saudara, kayak begini rasanya, kayak gini rasanya, ini belum seberapa. Kalau Tuhan kan dipermalukan di depan umum dengan orang Farisi dan orang yang betul-betul tahu firman Tuhan. Nah, terus Saduki itu kan orang yang betul-betul tahu firman Tuhan. Ngerontok sudah. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Ya karena dalam perbuatan hidupnya tidak sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Pintar ngomong tapi tidak bisa. Nah itu, jadi kita harus belajar untuk memahami apa sih maksudnya. Hari ini adalah hari terakhir pelajaran kita, di mana kita tahu bahwa kuasa kegelapan harus keluar dari rumah tangga kita. Amin. Kuasa kegelapan harus keluar dari pekerjaan kita, dan kuasa harus keluar dari penyakit kita. Kita harus imani itu. Tapi aku sudah diponis dokter, otakku ini miring apa? Biarin. Yang penting adalah kita milik Tuhan. Kita harus ingat, saudara, hidup itu bukan di tangan siapa-siapa. Di tangan itu kecuali orang itu bunuh diri. Tahu ya, saudara? Obat 1 hari 3 hari diminum 10 kali, yudut, saudara. Betul enggak? Itu namanya bunuh diri, bukan sembuh. Makanya kita harus disiksa oleh Tuhan. Tuhan berkata, ketika kamu itu menjadi milikku, aku itu akan menurunkan
akal budi dari surga turun masuk di dalam hidupmu. Jadi hikmatnya Tuhan itu akan menuntun saudara. Oh, ini obat. Tapi iblis bilang, minuman 10 kali ini tidak manjur kamu. Yudut, saudara. Oh iya ya, tapi Tuhan bilang, jangan. Hikmat Tuhan itu nanti memperkuat saudara. Kalau kita peka loh ya. Ya wis, enggak wis. Cukup 3 kali ya. Itu saudara. 3 kali diminum. Jangan coba-coba. Intinya seperti itu. Kalau hidup kita itu berjuang dengan Tuhan, saya harus mengerti Tuhan itu maunya apa. Kalau, loh Bu, aku ini loh Bu, hidup itu dulu Bu, sebelum kenal Tuhan, wah jaya Bu, wah jaya ya. Itu sering saya bilang gitu. Tapi setelah saya meluk Tuhan, ikut Tuhan, pelayanan, apa, bla 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 bla, tunjuk no abjad, sampai ke tempatnya panti asuhan, bla 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 bla, pokoknya semua aja. Loh, kenapa kok disangkut-sangkut no gitu? Loh, kamu tulus nggak ngasih gitu? Ya tulus, ya sudah jangan diungkit-ungkit gitu. Kalau kamu mengeluarkan nggak boleh tahu. Aku nggak bilangin kan tahu namanya. Berarti kan itu kamu nggak tulus. Gak perlu kamu bilangin gitu. Tuhan tuh tahu gitu. Nah terus ya apa Bu, sekarang ini aku betul-betul jatuh dan tahu Bu, uang di tabunganku loh nol. Loh kayak gitu tuh. Nah maksudnya apa gitu? Itu saya mau nuntut dia, tapi saya cuma bilang ya sudah berdoa aja. Ya sudah doa no. Duduk tenang, duduk di benak di benak dengan enak duduk dah. Dia agak maju karena dia pengen tahu pesannya Tuhan. Dan Tuhan tidak pesan apa-apa saudara. Pesannya apa? Puasa 40 hari kapok. Istrinya nyauri. Kok enak suara kapok ya? Saya ambil, kok dimeleti ya ambil istrinya. Terus suaminya gitu. Ternyata suaminya itu tak pernah puasa. Nah akhirnya saya kan tahu. Terus Tuhan bilang, hikmat Tuhan turun gini, Pak Koh ya. Kita puasa bukan menyelesaikan semua jadi kaya. Jadi dengan puasa itu kita mengendalikan diri kita, emosi kita. Senyauri sing istri bener, kebohongan kita bener. Jadi suami kabeh istrinya. Nah tambah marah apa enggak suami? Halo? Marah, dipermalukan loh. Sudah saya gini aja kok. Kita itu kan milik Tuhan ya. Sudah jangan diingat-ingat, memori lama ditutup. Kita hidup baru, kita puasa. Ya apa? Sudah maju. Bagaimana kalau kita ngomong sendiri aja tanpa tahu istri? Loh, lah serem sudah. Maksudnya apa? Karena istri saya itu selalu begitu. Saya tidak suka. Nah, ini bisa tangkap. Jadi gini, berdua duduk di sini. Begini. Satunya gini, jadi singkur-singkur aja. Kita mau konseling atau singkur-singkuran? Beduding-beduding. Tuhan tidak menghakimi kita. Pertobatan masih dibuka. Mau bertobat? Yang salah tuh bukan aku loh Bu. Ini yang suka bohongi. Katanya pulang jam 10 dan pulangnya tuh 1 hari. Nginep 1 malam. Tak telepon, tak cek. Ternyata sama teman-temannya perempuan. Saya bilang, aduh Tuhan, ini bikin malu. Sudah gini. Saya di sini bukan untuk menghakimi. Doa, berserah sama Tuhan, mau? Ya wes, itu si suami, si istrinya tunggu dulu, mau apa? Nah, ternyata kamu yang jadi penghalangnya. Langsung gitu Tuhan. Bagaimana suami bertobat kalau kamu itu seperti mendoktrin dia, punya kesalahan? Apakah kamu sudah benar? Hidupmu suci 24 jam? Duh, aku kan perempuan, aku udah kemana-mana. Tapi kamu marahi anakmu sampai nampeknya, sampai pada darah. Wah gede, kok tahu? Saya suruh musuh istri. Hah? Kamu? Oh, dipukul di depan saya. Kamu sampai ngajar anakku. Gitu. Tukaran diri. Aduh Tuhan ini apa? Tolong Tuhan, ini apa caranya? Malaikat datang. Lama-lama dia datang. Diam! Blok! Diam! Blok! Diam semua. Jadi saya duduk sendiri, kok diam, kok disulap aja. Nah, sudah ngomong, kata malaikat. Ya. Saya bilang gini, hidup rumah tangga itu banyak liku-liku ya. Sekarang yang penting mau didandani enggak? Karena rumah tanggamu ini kacau. Anak
bisa melarikan diri, bisa bunuh diri. Jangan! Sampai panjang, saudara. Ternyata si papanya itu selalu membela anaknya yang salah. Kayak pulang malam, mabuk-mabuk, gak apa-apa, aku koncong. Pasti dia ambil orang-orang gak bener. Nah mama itu gak mau kayak gitu, doktrin gitu. Nah akhirnya dibuka semua, sudah tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya itu harus saling menasihati. Anakmu butuh kasih sayang kalian. Gak perlu kalian mendoktrin dia. Kasih sayang perhatian dia. Waktu makan, waktu apa semuanya. Kuliah perhatian. Seperti Roma 8 ayat 28. Kalau pekerjaan Allah itu terus bekerja di dalam pelayanan itu kan melayani. Anak itu kan pelayanan. Dia bukan hamba Tuhan, tapi dia melayani anak. Kalau Tuhan terus bekerja, maka di sini dikatakan kita mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah akan bertindak. Ya apa? Tak kasih waktu, kata Tuhan bilang itu 40 hari. Sama puasa dia banyak si laki-lakinya. Ya. Ma, nanti marah. Ini mau ya. Itu malaikat sudah datang, sudah beda. Si mamai, si istrinya, ya, si suaminya tidak ada apa-apa mungkin gitu. Dia langsung begitu marah nih. Ternyata dia enggak marah, karena dia sujud. Dia Allah secara harus. Dan ternyata Tuhan itu kalau sudah bekerja, Tuhan itu akan membentuk kita. Amin. Jadi kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, dia mengubah manusia yang sadis juga apa sih, jadi menjadi indah di pemandangan Allah. Amin. Dan mari kita imani bahwa Tuhan itu berkarya di tengah-tengah kita. Amin. Akhirnya betul sudah 40 hari kita puasanya itu dari jam 12 malam sampai 12 siang. Si istrinya itu mau saya, Bu, tolong suami saya ingat ini tadi kok katanya ngelak, katanya mau minum kopi katanya. Ya akhirnya saya mau nak mau ya pun di mana kok ini kita puasa ya tunggu sampai jam 12. Kok ibu tahu saya mau minum kopi? Dalam hatiku aku sudah bocoran dari istri. Dalam hati saya tapi diem aja. Ya karena ya Tuhan punya rencana ya, makanya iblis itu sabotase. Jangan minum kopi ya. Ya. Nah, terus satu hari mamai mukul. Ingat Bu Didik, Bu Didik. Mungkin udah takut ya. Jangan ngomong Bu Didik, Pak. Jangan ngomong ini. Bu, tolong ingat ini sudah ada tanduk merahnya suami saya, istri saya lagi mau mukuli anak saya. Mana? Oh ya, saya gini. Toto. Akhirnya Tuhan tentukan 39 hari Tuhan datang, maksudnya Roh Kudus bekerja nih. Aku mau kalian membaptis sekali dari baru. Tidak semudah itu. Bisa. Kita berjalan suci ya. Punya suci ya. Siapa sama anaknya berjalan suci. Sampai berbahasa roh. Dia tahu dengan siapa, papa, mama atau anaknya. Anaknya sudah puasa roh. Saya sampai bingung iki piye. Tuhan ini betul kafir. Tuhan bilang, bagaimana? Dia berbahasa roh, saya bagaimana? Dia berbahasa roh, saya bagaimana? Intinya adalah saya masih ingat sedikit-sedikit, tapi belum full semuanya. Tapi saya ingat, hiduplah kamu berdampingan menjadi suami istri. Aku titipkan anak ini untukmu. Karena anak ini akan mengangkat rumah tanggamu. Karena kamu akan mengalami sakit. Jantungmu tidak baik. Nah, ya. Begitu amin. Si laki-laki. Tuhan pasti memberitahu, pasti ada sesuatu. Akhirnya anak sing ngelingno.
Loh Papa kemarin itu kan nyetir loh, ngeterno aku. Loh Papa, istilah Mbak Ani. Diingat-ingat, oh iya, apa aku baru minum ya? Oh enggak, aku enggak minum, baru sadar, oh iya. Jantung akhirnya dia periksa lab. Masa hasilnya bagus, enggak ada apa. Puji Tuhan, doain dan imani supaya tidak ada sesuatu di situ. Ya, hanya selang 1 tahun sudah tidak ada hubungan, sudah tidak ada hubungan. Ya. 1 tahun setengah, ya anaknya sudah jadi dokter, semua jadi entah dia jadi dokter, dia kenapa, pokoknya dia mau sekolah di luar negeri. Hanya kita doain hingga akhirnya semuanya baik-baik. Nah itu jadi kesaksian kita ini adalah dimana kalau Tuhan diizinkan bekerja, pasti panggilan Tuhan itu ada di pihak kita. Amin. Mari kita imani bahwa kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Kemudian kita akan tutup di dalam satu perkataan di sini, kata-kata syair. Jangan menunggu sampai saat kritis. Nah, saudara, jangan nunggu ya. Rencanakan ke depan, taruh firman Tuhan di dalam hati kita dan berdoa terlebih dahulu untuk kemenangan kekudusan dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai kritis, sampai ini sakit. Sudah, kita sekarang sudah dengar, pulang dari sini sudah berubah. Amin. Harus punya kasih, punya pengampunan, harus berserah penuh pada Tuhan. Kenapa? Karena kita masih ada waktunya hari apa? Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari. Waktu kerjamu 5 hari. Sabtu, Minggu adalah hari Sabat, hari kemuliaan Tuhan. Jadi Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya sudah, Senin itu adalah di mana kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Persiapkan 5 hari dan saudara harus bilang, Tuhan, aku milikmu. Mau? Aku milikmu, mau? Mau. Aku milikmu tapi berkata no Tuhan. Tidak. Aku milikmu. Tak serahno hidupku dan keluargaku dan pekerjaanku. Amin. Masih ada berapa hari? 5 hari. Tolong perhatikan. Dan yang belum mendaftarkan, tolong hari ini didaftarkan akan 1 tuh. Karena saya tidak mau doa-doa lagi. Sudah 3 hari, sudah doain. Masa mau didoain lagi? Saya hari kemenangan untuk kita masuk dunia roh. Amin. Jadi kita imani bahwa jalur Tuhan adalah bagian kita. Amin. Tuhan punya rencana supaya kita menjadi indah di pemandangan Allah. Kata-kata ini indah loh. Jangan menunggu sampai saat kritis. Rencanakan ke depan, taruh firman Tuhan di dalam hati kita, dan berdoa terlebih dahulu untuk kemenangan kekudusan. Amin. Dan kehidupan yang berkenan di hadapan, berkenan kepada Allah. Puji nama Tuhan, kita imani bahwa Tuhan punya rencana di atas kehidupan kita. Mari saudara, kita akan tutup doa hari ini. Kita serahkan pada Tuhan, biar Tuhan yang atur hidup kita. Sementara nanti pemimpin pujian akan melakukan pujian, saudara. Setelah itu kita akan masuk dalam doa pelepasan, karena hari ini adalah doa pelepasan terakhir. Ya, karena pelajaran sudah selesai. Dan besok hari Senin adalah hujan berkat. Amin. Jadi sukacitalah kamu, 5 hari itu pembenahan diri. Puasa jam 6 sampai jam 9. Nanti Seninnya itu jam 4 sampai selesai ibadah. Amin. Jadi kita sorak-sorai sukacita, sembah Tuhan. Karena dengan penyembahan itu kemuliaan